Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Biomedik kelas Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Nama saya Persarandatu dengan NIM K0212210026. Nama saya Monik Valerina Atmojo dengan NIM K0212210044. Perkenalkan, nama saya Tita Alivia, NIM K02122110. Saya Dwi Purnama Utami dengan NIM K0212210046. Saya Aina Maila Azara dengan NIM K0212211047. Nama saya Putri Auliasari Alamsyah dengan NIM K0121211048. Nama saya Andi Batar Al-Ghifari Ardi dengan NIM K0212221049. Nama saya Rahmadani Anwari Putri dengan NIM K0212210050. Saya Fadila Maulidina Lantara, NIM K0212210051. Saya Erlika Sasinaga dengan NIM K0212211052. Di video ini kami akan mempresentasikan materi teori asal-usul kehidupan dan perbedaan teori abiogenesis dan teori biogenesis. Di dalam ilmu biologi ada yang namanya teori asal-usul kehidupan. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi, dimulai dari teori yang tertua, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini berawal dari pemikiran sederhana yang akhirnya disebut juga sebagai teori generatio spontanea. Teori abiogenesis dicetuskan oleh Aristoteles dalam kurung 322 sampai 384 sebelum Masehi. Berdasar pengamatan terhadap ikan-ikan yang berada di sungai dan bermula dari lumpur, dalam bukunya yang berjudul History of Animals, Aristoteles dan nenek moyang sering berpendapat bahwa asal-usul hewan atau tumbuhan yang timbul begitu saja dari benda tak hidup. Pembuktian teori abiogenesis terus eksis hingga akhir abad ke-17. Pada masa populernya, terdapat banyak ilmuwan yang turut membuktikan teori abiogenesis melalui eksperimen-eksperimen seperti. Saya akan menjelaskan dan memaparkan penemu-penemu dari teori abiogenesis. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari abiogenesis itu sendiri. Di sini ada beberapa penemu. Yang pertama, Jean Baptiste van Helmont pada tahun 1580 sampai 1644. Dia ini adalah seorang ahli kimia, fisiologi, dan dokter yang menemukan resep untuk membuat tikus. Menurutnya, gandum akan berubah menjadi tikus sekitar 21 hari dengan membiarkan ragi bereaksi di baju yang terus terpapar asap dari gandum. Pembuktian tersebut merupakan salah satu pemikiran umum tentang bagaimana kehidupan bisa muncul dari benda mati. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek. Ia membuktikan contoh teori abiogenesis dengan menunjukkan hasil eksperimen berupa adanya mikroorganisme atau makhluk hidup yang sangat kecil di dalam sampel air hujan dan air rendaman jerami. Pada tahun 1631 sampai 1723, seorang ilmuwan ini, yaitu Anthony van Leeuwenhoek, ia berhasil menemukan mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop, ia melaporkan hasil gambarannya terhadap pengamatan jasad-jasad. Seperti ia menemukan bahwa adanya organisme yang berasal dari jerami yang membusuk. Namun ia menyangkal teorinya sendiri karena ia berpendapat bahwa mikroorganisme yang ia amati di bawah mikroskop tersebut berasal dari udara. Adapun teori yang ketiga yaitu teori Oparin-Haldane, merupakan teori abiogenesis modern. Teori ini digagas pada tahun 1920 oleh kerjasama ilmuwan Inggris J.B.S. Haldane dan ahli biokimia Rusia Alexander Oparin. Berawal dari abiogenesis klasik, teori Oparin-Haldane berfokus pada pengetahuan biokimia modern. Dasar teori modern ini mencetuskan bahwa kehidupan anorganik tidak serta-merta
berdasar pada prinsip-prinsip material, prinsip gerakan, dan prinsip Hu, tetapi berasal dari molekul, RNA, dan faktor lainnya. Ide modern abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan primitif di bumi berasal dari materi tak bernyawa yang berproses dan butuh jutaan tahun untuk terjadi. Di era modern, teori abiogenesis klasik tidak lagi digunakan, sebab telah terpatahkan dengan adanya eksperimen yang menyatakan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari zat anorganik, atau dalam hal ini disebut teori biogenesis. Meski demikian, teori abiogenesis modern masih tetap berkembang dan menjadi salah satu dasar pengetahuan guna mempelajari RNA. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, yaitu Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Francisco Redi 1626 sampai 1697. Redi melakukan percobaan secara ilmiah. Percobaan Redi berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak timbul begitu saja dari makhluk tak hidup. Percobaan yang dilakukan Redi adalah: yang pertama, ketika toples terbuka, maka pembentukan ulat terjadi di permukaan daging. Yang kedua, ketika toples tertutup, maka pembentukan ulat tidak terjadi di permukaan daging. Yang ketiga, ketika toples tertutup dengan kain kasa, maka pembentukan ulat terjadi di atas permukaan kain kasa. Percobaan Redi atau teori biogenesis tidak mampu menumbangkan teori abiogenesis karena beberapa ilmuwan masih mempertahankan teori tersebut. Contohnya John Needham. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi teman saya. John Needham pada tahun 1700 menentang teori yang dikemukakan Redi tentang biogenesis. Ia berupaya membuktikan bahwa teori abiogenesis tersebut sudah benar. Needham melakukan percobaan dengan cara merebus air kaldu untuk membunuh mikroorganisme dan memasukkannya ke dalam wadah dan ditutup rapat. Ternyata setelah beberapa lama, timbul mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Kemudian, percobaan kedua dari Lazzaro Spallanzani pada tahun 1768. Spallanzani berpendapat bahwasanya rebusan kaldu pada percobaan yang dilakukan Needham kurang lama, sehingga sebagian mikroorganisme belum mati. Oleh karena itu, untuk membuktikan kelemahan dari percobaan John Needham, Spallanzani melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama, Spallanzani menggunakan kaldu yang tidak dipanaskan dan ditutup rapat. Hasilnya, setelah beberapa hari, kaldu tersebut berubah menjadi keruh atau di dalamnya sudah ditumbuhi mikroba. Kedua, berbeda dengan percobaan pertama, pada percobaan kedua, Spallanzani memanaskan kaldu hingga mendidih dan ia membiarkannya terbuka beberapa hari. Hasilnya ternyata juga berubah menjadi keruh atau sudah tumbuh mikroba. Adapun percobaan terakhir, Spallanzani juga memanaskan kaldu hingga mendidih, tetapi ia menutup rapat kaldu tersebut. Dan ternyata hasilnya air kaldunya tetap jernih, walaupun telah didiamkan selama beberapa hari. Ketika kaldu yang telah dipanaskan tersebut dibiarkan terbuka, terjadi kontaminasi organisme dari udara sehingga pada labu kedua timbul mikroorganisme. Apabila kaldu yang sudah dipanaskan tersebut ditutup rapat, ternyata bebas dari mikroorganisme. Ini membuktikan bahwa percobaan John Needham tidak benar dan ia mendukung teori biogenesis yang diprakarsai oleh Redi. Percobaan tersebut membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati atau air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain. Yang ketiga yaitu ada Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895. Louis Pasteur mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan mempertahankan adanya
gaya hidup atau udara, yaitu menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu dan ditutup oleh tabung yang berbentuk leher angsa. Dengan demikian, percobaan Louis Pasteur ini memetakan teori abiogenesis. Tidak hanya itu, ia juga menghasilkan 3 teori baru, yaitu pertama, Omnivivum ex evo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, Omniovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, Omnivivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Adapun perbedaan teori abiogenesis dan teori biogenesis. Berdasarkan Bencetus, teori abiogenesis dicetak oleh seorang filsufat ilmuwan Yunani kuno, yaitu Aristoteles 384-322 SM, mengemukakan teori abiogenesis pada masa Yunani awal. Teori abiogenesis dicetuskan oleh seorang ahli kimia dan mikrobiologi asal Prancis, Louis Pasteur. Louis Pasteur mengemukakan teori biogenesis pada tahun 1858 yang pada saat itu mematahkan teori abiogenesis. Mengenai perbedaan teori abiogenesis dan teori biogenesis berdasarkan asal-usul kehidupan dan berdasarkan bukti ilmiah. Berdasarkan asal-usul kehidupan, teori abiogenesis menyatakan bahwa hidup berasal dari benda mati dan terjadi begitu saja atau spontan. Teori ini bisa disebut juga sebagai teori generatio spontanea yang dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Teori ini didasarkan pada pengamatan secara sederhana terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Sedangkan teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya yang pertama kali dikemukakan oleh Francesco Redi. Ia melakukan percobaan pada 4 buah toples yang berisikan potongan daging. Selanjutnya, berdasarkan bukti ilmiah, teori abiogenesis gagal membuktikan secara eksperimental, sedangkan teori biogenesis secara eksperimental telah dibuktikan oleh banyak ilmuwan.